Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, lama udah nggak ngonten karena udah sibuk kerja, mengatur waktu, baru penyesuaian waktu ini sekarang. Ini udah on belum? Ini udah on. Ya, selama ini kan kita cuma cerita tentang enaknya aja kan, tentang enaknya gimana kerja di Sabko, dapat gaji, ngomongin soal trip seperti itu. Nah, kita sekarang bahas tentang nggak enaknya kerja di Saudi, sopir bis Sabko, terutama untuk sopir driver profesinya. Selama ini yang kita share itu kan yang enak-enak aja, dapat trip, dapat gaji, dapat jatah apalah itu. Nah, kita sekarang membagikan ya keluh kesahnya kita selama di Sabko lah kita. Gimana? Yang pertama itu ya memang gaji, kalau di Sabko itu bagus gajinya, gaji bagus. Kalau kita kerja di sini selama ini, menurut pengalaman saya kerja di Sabko itu ya nggak enaknya itu soal ini, muntir itu kalau nyuruh kita kerja itu asal jeplak aja mulutnya. Gimana saya bisa bilang seperti itu lah? Gimana bisa ya, kita itu belum pernah bekerja, belum pernah dilatih jalan, itu orang baru kerja udah disuruh berangkat ke Mekah. Coba bayangkan, belum tahu jalan, belum tahu arah, belum berpengalaman, langsung berangkat ke Mekah. Itu dari Jeddah, dari Riyadh ke Mekah itu perjalanan selama lebih dari 12 jam. Bayangan. Nah, nanti itu kita ditapis gimana, peraturannya di jalan itu seperti apa, larangannya itu apa, kita nggak pernah tahu, belum pernah diajarin sama senior, belum pernah nanya. Kita selama di mes kan ya naik, makan tidur, cuma seperti itu. Kita jarang kumpul sama senior. Nah, kita cari pengalaman sendiri di jalan. Awal kerja seperti itu. Ada yang kejadian, ada yang salah jalan, ada yang sampai dipukulin, tapokin sama polisi, penjaga taptis itu karena salah jalan. Ya, banyak cerita-cerita teman-teman yang baru pertama kali kerja, langsung suruh kerja, banyak yang sampai nabrak ini, apa itu namanya, jembatan, ada yang sampai kecelakaan, macam-macam ceritanya. Karena apa? Karena memang mereka belum pernah pengalaman, belum pernah bekerja, langsung berangkat aja. Ada yang pernah protes, aku belum pernah, kalau bahasa Arabnya, ana mafi malum torik, mafi muskilah, atau syarah malum torik, katanya seperti itu. Maksudnya, aku nggak tahu jalan, nggak masalah, itu bus tahu jalan. Gila nggak ngomong kayak gitu? Katanya bus itu tahu jalan katanya. Aduh, parah lah pokoknya. Kalau nyuruh itu suka seenaknya, kalau suka nyuruh itu. Kalau dia bilang pergi ya pergi,
Taswik sama, madrasah juga sama. Semuanya punya bagian part-part yang nggak enaknya. Ada yang enaknya, ada yang nggak enaknya. Kalau di OTR misalnya, OTR itu tiap hari kerja guys, nggak pernah libur. Paling ya 1 minggu sekali lah. Itu. Kalau di Taswik enak Taswik. Enaknya kenapa? Ya dia jadwalnya 1 minggu sekali pergi ke Mekah, charteran umroh hari Kamis biasanya udah keluar jadwal berangkat Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah balik lagi ke Karas, udah nyampe Karas. Nah, habis itu Minggu kan sampai Karas ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu libur. Senin, Selasa, Rabu itu libur 3 hari. Banyak waktu liburnya kalau kerja di Taswik itu. Enaknya itu ya, tapi tripnya ya sedikit lah. Tripnya nggak sama kayak OTR kan tiap hari kerja, uangnya banyak, tripnya banyak. Kalau di Taswik kan ya itu ada teman Salman itu seperti itu guys. Itu di Taswik seperti itu. Enaknya tiap hari bisa kok banyak yang lewat. Kalau ini di Aramco ada yang bilang gini, enak kerja di Aramco ya. Semua sopir sapu itu mengimpikan kerja di Aramco, bagian Aramco daerah Damam. Saya ini bertempatan daerahnya Damam tapi desanya daerah Ufuf situ. Nah, ini juga sama, ada yang nggak enaknya juga. Kenapa nggak enak? Ya kalau nggak enaknya itu ini masih belum pernah libur sih. Dari pertama kali kerja sampai sekarang, hari Jumat pun nggak ada libur. Kerja terus tiap hari. Kita kerja ya, contohnya saya itu berangkat jam 2:30, jam 3 itu udah harus bangun lah. Sebelum subuh itu udah harus bangun. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal kita makan. Ya, kita masih baru di sini, harus bontot ya. Bontot itu bawa bekal makanan, masak dulu. Nah, itu berangkat persiapan jam 3, nanti jam 4 nunggu adzan subuh, sholat, buru-buru langsung berangkat. Itu bus jemputannya udah jemput, diantar ke garasi. Nah, dari garasi menuju ke pabrik Aramco. Itu waktu udah mepet itu. Sedangkan jadwalnya saya itu jam 5:30, jam 5:30 lah, itu udah harus ambil penumpang. Harus jalan. Nah, itu waktu mepet itu. Nah, di perjalanan dari garasi menuju ke Sapo itu memakan waktu sekitar ya 40 menit. Itu mepet banget itu waktunya. Sampai sini, sampai Aramco langsung minta jadwal, langsung buru-buru ambil penumpang. Udah itu udah nyantai. Lah pagi itu seperti itu. Pagi petang itu udah harus bangun.
menjumpai siang guys. Siang maksudnya itu kerja petang ya, nyampe rumah, nyampe kontrakan ya, kita disediakan kontrakan petang lagi, kita nggak menjumpai siang istirahatnya. Kita istirahatnya di perumahan sini, soalnya kalau mau pulang ke Sakan pagi nanggung guys, nanggung, habis itu siang balik lagi, capek di perjalanan malah. Soalnya dari Aramco, perumahannya Aramco itu menuju ke Garas itu juga lumayan, 40 menit. Nanti kita capek sendiri, mending kita buat istirahat tidur di daerah perumahannya situ, makan, bawa perbekalan, bawa minum juga, biar kondisi kita fit lah. Kita jangan sampai capek, jangan sampai ngantuk. Kita bawa penumpang Aramco, ketat guys peraturannya guys. Masuk wilayah pabrik itu nggak asal masuk kayak di Indonesia, dilihat ID-nya udah nggak. Ada 3 pos penjagaan. Yang pertama itu tentara yang menjaga, yang kedua security itu juga membawa senpi semuanya, laras panjang laras pendek ada. Security bisa menilang di sini bila kita melakukan violence, pelanggaran. Security bisa menilang, foto, tilangan keluar. Itu kita nggak bisa seenaknya. Peraturan ketat terjadi Aramco, peraturan ketat. Nggak enaknya itu ya seperti itu. Kerja berangkat petang, pulang petang, tidak menjumpai siang. Kita waktu belanja juga, kita bisa belanja sih di sini, daerah perumahannya sini. Dia itu komplit guys. Di dalam perumahannya itu ada Aramco. Di Aramco itu ada Lulu, juga ada banknya juga ada. Lulu itu mall tempat belanja. Dia mampu ngontrak Lulu, sampai mampu ngontrak Lulu mall buat belanja. Itu di dalam perumahannya itu dikontrak di situ, di dalamnya situ. Luar biasa. Uang dari Aramco seperti nggak habis-habis uangnya. Semua fasilitas semua fasilitas itu tersedia di dalam Aramco, mulai dari olahraga, tenis,
mana rumahnya. Bayangkan itu, sekolahnya di mana, rumahnya menjemputnya itu di mana. Dia nggak pernah tahu, belum pernah di training, langsung suruh kerja. Gila nggak? Sampai ada yang nangis. Itu lupa jalan pulang. Itu di tahun sebelum ada Android. Nah, menurut cerita senior yang udah lama sebelum ada Android itu seperti itu. Nangis. Kalau sekarang mah enak, ada Google Map. Dulu itu sampai nangis-nangis nggak tahu jalan pulang, gimana pulangnya, sampai maghrib baru ketemu jalan pulang katanya itu. Aduh, aku bayangin aja, aduh, lemes juga, sampai nangis di jalan. Dia nggak tahu jalan pulang gimana, muter-muter di jalan, nggak tahu arah pulang. Seperti itu. Ya, saya cerita seperti ini bukan apa ya, bukan untuk mematahkan semangat para calon driver Sabco, driver Saudi. Bukan guys, jangan salah paham. Saya cerita seperti ini untuk berbagi pengalaman, supaya kalian itu mempersiapkan mentalnya, disiapkan fisiknya, disiapkan segala sesuatunya, segala kemungkinannya. Kerja di ini sopir rumahan juga sama, dia malah nggak ada istirahatnya guys. Kalau sopir perumahan itu nggak ada jam kerjanya. Begitu majikan minta diantar, ya kan, di mana posisi kita tidur di kamar mandi. Kita di kamar mandi juga nggak bisa lama-lama, takut majikan telepon. Kalau lama nggak diangkat kan marah-marah, suka marah-marah majikan nanti. Sama yang kerja di sini tuh nggak ada yang 100% enak, kerasan sampai 10 tahun. Itu semuanya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan semuanya. Nah, makanya yang sebelum berangkat ke sini disiapkan mentalnya, semuanya. Jangan sampai nyampe sini, aduh, kerja di sini ternyata nggak enak, nggak seperti yang orang-orang katakan, yang orang-orang bayangkan. Enak, gaji banyak, bisa mengirim banyak. Itu enaknya aja. Mereka nggak tahu susahnya kita kerja di sini itu seperti apa. Mental terutama, kita jangan down. Orang Saudi itu kalau ngomong itu suka kasar ngomongnya itu. Ngomong biasa itu seperti ngomong orang yang bertengkar ya, seperti itu. Jangan kaget kalau ngomong sama orang sini. Seperti itu guys. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah pengetahuan, mentalnya, fisiknya, semuanya disiapkan. Yang mau berangkat ke sini mudah-mudahan diberi semuanya sehat, waras, kuat, sabar. Yang belum berangkat, yang di Jakarta ya, menunggu tiket, yang udah PAP, mudah-mudahan segera diterbangkan, mudah-mudahan segera berangkat. Memang divisi Taswek sekarang lagi belum banyak membutuhkan ini, belum terlalu banyak membutuhkan driver ya. Mohon bersabar, ini ujian, mohon bersabar. Udah lama menunggu di Jakarta, yang nggak terbang-terbang itu ya, mudah-mudahan diberi kesabaran. Insya Allah lah, tinggal menunggu tiket aja, nanti segera diterbangkan. Sabar aja, intinya sabar. Sampai kapan? Ya sabar. Saya juga nggak tahu sampai kapan. Itu Syarikah yang memutuskan. Itu guys. Oke, kalau ada komentar, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas,
kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe yang belum subscribe, share ke semua sosial media kalian supaya channelnya tambah berkembang,